Lu pernah kepikiran nggak, tugas tentara itu kan perang, polisi itu nangkep maling. Tapi apa jadinya kalau seragam loreng dan coklat malah sibuk ngurusin dapur, jualan sembako, sampai ngelola duit triliunan lewat koperasi? Coba lu lihat berita ini, TNI masuk dapur. Keren kan? Kelihatannya mulia, bantu rakyat makan, tapi tunggu dulu. Kalau lu paham alur duitnya, ini bukan cuma soal mengabdi. Ini soal anggaran jumbo yang gila-gilaan dan siapa yang bakal megang kuncinya. Hari ini gua mau ajak lu bernalar santai. Kita bedah pelan-pelan soal program makan bergizi gratis alias MBG, Koperasi Merah Putih, dan kenapa keterlibatan aparat dalam bisnis ini bisa jadi sinyal bahaya buat ekonomi kita. Apakah ini dui fungsi gaya baru atau cuma kebetulan yang menguntungkan? Oke, balik lagi sama gua, nalar santai. Kita tahu program MBG ini anggarannya nggak main-main. Ratusan triliun, bro. Angka yang fantastis buat jadi bancakan kalau pengawasannya kendor. Narasi resminya sih jelas. Buat perbaikan gizi, buat ketahanan pangan. Tapi yang bikin alis gua naik sebelah adalah kenapa eksekutor lapangannya harus menyeret institusi pertahanan dan keamanan. Sejarah negara kita udah pernah ngalamin yang namanya bisnis berseragam. Dulu zaman Orba, militer punya akses bisnis luas banget, dan kita tahu endingnya gimana. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang muncul pola baru lewat program pemerintah dan koperasi. Polanya lebih rapi, lebih legal, tapi baunya masih sama. Masuk ke bagian pertama, soal MBG. Logikanya gini, kalau negara mau kasih makan rakyat, harusnya memberdayakan UMKM, warteg, atau catering lokal. Bener nggak? Biar ekonomi di bawah muter. Tapi apa yang terjadi? Lu baca ini, pihak kepolisian lewat yayasannya terlibat langsung dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Bayangin, yayasan yang berafiliasi sama institusi penegak hukum, jadi vendor atau pengelola proyek pemerintah. Ini bahaya, bro. Kenapa? Karena ini nyiptain konflik kepentingan. Kalau ada markup harga beras atau kualitas dagingnya jelek, siapa yang berani nindak kalau yang punya lapak itu istri komandan atau institusi yang punya pistol? Polisi bangun ribuan unit pelayanan gizi. TNI kembangin lahan pertanian buat suplai bahannya. Sekilas efisien, komando jalan. Tapi dalam bisnis, komando itu mematikan kompetisi. Pedagang pasar, catering rumahan, bisa kegiles kalau raksasa berseragam ini udah main monopoli jalur distribusi. Niatnya kasih makan gratis, tapi efek sampingnya bisa bikin mati usaha rakyat kecil yang nggak punya backing. Mengerikan kan? Nah, detailnya makin gila pas kita masuk ke bahasan koperasi merah putih. Lu bayangin, ada rencana bikin koperasi di puluhan ribu desa. Tujuannya buat ketahanan pangan dan energi. Kedengarannya pro rakyat banget. Tapi coba kita lihat siapa yang mengawal program ini. Ini buktinya TNI dilibatkan buat mengawal dan mendukung visi koperasi ini. Pertanyaannya, ngapain tentara ngurusin koperasi desa? Koperasi itu soko guru ekonomi rakyat harusnya tumbuh dari bawah, dari kesadaran warga. Kalau dimobilisasi sama aparat, itu bukan koperasi, itu instruksi. Dan yang bikin nyesek, koperasi ini butuh modal. Modalnya dari mana? Tentu saja dari pinjaman perbankan. Ini adalah skema kredit raksasa. Kalau koperasinya gagal bayar atau duitnya bocor di tengah jalan, siapa yang nanggung? Tentara atau rakyat? Kalau pengawalnya tentara, warga desa mana yang berani nolak atau nanya kritis soal laporan keuangan? Izin Pak, kok rugi? Yang ada lu malah kena mental. Ini pola bisnis yang nggak sehat. Koperasi Merah Putih ini berpotensi jadi saluran distribusi barang yang dikuasai segelintir elit, sementara resiko utangnya disebar ke bawah. Indah kan? Indah buat yang di atas maksud gua. Ini bukan cuma soal ekonomi, bro. Ini soal kontrol dan profesionalisme. Reformasi 98 itu susah payah misahin TNI Polri dari bisnis dan politik. Tujuannya biar mereka fokus. TNI jaga kedaulatan, Polri jaga keamanan. Titik. Kalau sekarang mereka dikasih mainan proyek triliunan, fokusnya pasti pecah. Komandan bakal lebih sibuk mikirin margin keuntungan daripada strategi pertahanan. Kapolsek bakal lebih pusing mikirin stok telur di dapur MBG daripada nangkep begal.
Makin rusaklah akhirnya negara ini kalau aparat keamanan kita berubah jadi aparat keuntungan. Ingat, senjata dan uang itu kombinasi yang mematikan buat demokrasi. Kalau mereka yang pegang senjata juga pegang kendali perut rakyat, kita nggak punya daya tawar apa-apa. Dan yang paling bahaya, ini semua dibungkus legalitas. Kan ada perpresnya, kan ada aturannya. Ya, legal belum tentu bermoral, dan legal belum tentu aman buat masa depan ekonomi kita. Jadi, benang merahnya jelas dan ngeri. Kita lagi menyaksikan bangkitnya kekuatan lama dengan baju baru. Bungkusnya makan gratis dan koperasi rakyat, tapi isinya adalah konsolidasi bisnis di tangan orang-orang yang pegang senjata. Ini bukan bantuan sosial, bro. Ini penguasaan hulu ke hilir. Ketika aparat negara sibuk berdagang, yang jadi korban bukan cuma pedagang kecil yang kalah saing, tapi demokrasi kita. Gue tanya sama lu rela nggak duit pajak lu dipakai buat modalin bisnis TNI Polri? Kalau gue sih sampai kapanpun nggak rela ya. Dan juga kalau sistem ini jalan terus, jangan kaget kalau nanti kritik dibilang makar dan persaingan bisnis dibilang gangguan keamanan. Menurut lu gimana? Ini kemajuan atau justru kemunduran? Kita tentunya nggak mau kan balik lagi ke zaman Orde Baru. Tulis opini lu di kolom komentar. Like kalau lu peduli sama nasib bangsa ini, share biar yang lain melek. Gua nalar santai, cabut dulu.